Mengejutkan, inilah 4 berita politik terbaru hari ini. Berita pertama, Puan mulai singgung pemerintahan Jokowi. Jangan bicara pemulihan ekonomi, tapi harga bahan pokok mahal. Gotong royong seluruh elemen bangsa dalam pengendalian COVID-19, diapresiasi Ketua DPR RI, Puan Maharani. Namun demikian, politisi perempuan dari PDIP ini meminta pemerintah agar pemulihan kondisi kesehatan dan ekonomi juga harus bisa dirasakan masyarakat. Sebagaimana pemulihan kesehatan dirasakan masyarakat di seluruh lapisan pemulihan ekonomi, juga harus dirasakan masyarakat sampai ke titik paling bawah. Kondisi pemulihan ekonomi tidak boleh hanya di atas kertas, tidak boleh hanya angka-angka, tapi harus benar-benar dirasakan rakyat, jelas Puan dalam siaran persnya. Tidak hanya itu, Puan juga menghimbau agar segala kondisi dan tantangan yang membuat rakyat sulit merasakan pemulihan ekonomi harus segera diatasi pemerintah. Jangan sampai ketika pemerintah bicara pemulihan ekonomi dalam masa transisi, harga-harga komoditas dan BBM justru naik. Terlebih, di saat kebutuhan dan mobilitas masyarakat yang semakin meningkat mendekati hari raya. Bahkan, kata Puan, klaim pemerintah soal tren pemulihan ekonomi di masa transisi COVID-19 harus sejalan dengan apa yang dirasakan rakyat. Terlebih, seluruh program insentif pemerintah, seperti penghapusan pajak penghasilan yang diterapkan selama pandemi, sudah tidak berlaku lagi. Jangan sampai segala keringanan untuk rakyat selama pandemi sudah dihentikan satu persatu, tapi pemulihan ekonominya belum dirasakan, sehingga beban rakyat bukannya berkurang, tapi malah semakin berat, papar mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu. Berita kedua, jangan atur harga BBM. Mungkin Luhut punya kuasa soal naik turunnya presiden. Bukan hanya mengatur kenaikan harga BBM, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan, dianggap memungkinkan punya kuasa atas naik turunnya presiden. Begitu yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia Democratic Policy, Satyo Purwanto, menanggapi sikap Luhut yang semakin terlihat lebih berkuasa dibanding Presiden Joko Widodo. Saking berkuasanya, Menko Marves, jangankan kenaikan harga BBM, mungkin naik turunnya presiden, bisa jadi beliau punya kuasa, ujar Satyo. Satyo mengatakan, sejarah akan selalu berulang ketika pemerintah yang berkuasa mengalami akal buntu dan lebih memilih cara yang paling gampang dengan menarik pajak secara serampangan, lalu menggetok harga-harga kebutuhan dasar rakyat hingga naik berlipat-lipat. Pada akhirnya, hanya akan mengagregasi pembangkangan masyarakat karena berada di tengah himpitan perekonomian. Sementara pemerintah tidak memberikan solusi, justru malah akan menambah beban tekanan ekonomi, pungkas Satyo. Berita ketiga, 3 ketum parpol serukan Jokowi 3 periode. Pengamat, mereka punya kasus, takut dibongkar Luhut. Pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, menguak alasan 3 ketua umum partai politik parpol menyerukan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi hingga 3 periode. Aksi itu ditengarai adanya kasus terselubung dari ketiga ketua umum parpol yang dijadikan ancaman oleh Luhut dan Jokowi. Ujang mengatakan, sebab ketiga ketua umum parpol itu bermasalah. Mereka takut kasusnya dibongkar oleh Luhut. Mereka pun terpaksa patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh Luhut, termasuk mendukung perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Mereka ketua umum yang setuju itu kan punya kasus. Kasusnya dipegang oleh Jokowi, dipegang oleh Luhut. Jadi mereka tidak bisa berkutik apa-apa, kata Ujang kepada wartawan Selasa 5 April. Kendati demikian, Ujang memilih bungkam siapa nama-nama ketua umum parpol tersebut. Namun, jika ditelisik lagi ke belakang, ada 3 ketum parpol yang getol menyuarakan isu penundaan pemilu 2024. Mereka adalah Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartanto. Sikap ketum parpol ini, menurut Ujang, bertolak belakang dengan sikap pendiri Partai Umat Amin Rais, yang belakangan sempat ramai karena secara belak-belakan memberikan sindiran keras kepada Jokowi dan Luhut, hingga berani
menyebut keduanya mengidap sindrom narsistik dan megalomania. Ujang menilai kalau sikap berani Amin Rais itu lantaran merasa dirinya tidak bisa disetir Luhut, pun minim jejak-jejak kasusnya. Orang-orang yang mengkritik itu kan biasanya orang yang berani dan relatif sedikit kasusnya. Ketika dicari-cari kasusnya pun sedikit. Walaupun setiap manusia pasti ada, ujar Ujang. Ujang pun berharap Jokowi dan Luhut tidak egois dengan mengorbankan bangsa dan negaranya hanya demi mencapai kepentingan kelompoknya. Saya sih berharap Jokowi dan Luhut jadi negarawan. Jangan karena kepentingan mereka sesaat lalu mengorbankan bangsa ini dengan alasan pembenaran-pembenaran seolah-olah didukung elit, seolah-olah didukung oleh rakyat, mahasiswa, dan lain-lain, ucapnya. Berita keempat, kesurupan Jokowi, harga mati untuk 3 periode. Tak ubahnya eksistensi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI yang telah lama mengalami mati suri. Teriakan saya Pancasila, saya Indonesia, dan saya NKRI terasa tanpa arti dan terkesan membohongi diri. Begitupun keinginan Presiden 3 periode yang deras mengucur melalui mobilisasi, seolah-olah seperti memaksakan Jokowi harga mati. Padahal sesungguhnya merupakan kejahatan konstitusi dan manuver syarat manipulasi. Saat agenda reformasi jauh dari tuntas dan terlanjur diselewengkan, apa yang digugat dan ditentang dari Orba dulu, kini fakta sesudahnya lebih buruk dan jahat dilakukan. Negeri semakin jauh dari keberadaban dan dipenuhi kemunafikan, menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan dan berjamaah, berlomba-lomba memburu harta, jabatan, dan kekuasaan. Turunkan harga-harga kebutuhan pokok, berantas KKN, tolak militerisasi, dan periode jabatan presiden dibatasi cukup 2 kali. Tuntutan arus gelombang demonstrasi yang menjadi gerakan people power bersejarah itu seperti akan terulang kembali. Negeri di bawah rezim tirani semakin menyuburkan penyelenggaran pemerintah dengan beragam distorsi dan kontradiksi. Kekuasaan berwajah kapitalisme yang menopang liberalisasi dan sekularisasi tumbuh subur berkembang biak menjadi oligarki. Seperti era 1965 dan 1998, mahasiswa kembali terpanggil menjadi motor perubahan, menjadi avant-garde, memimpin masa aksi mak-emak, buruh tani, nelayan, korban penggusuran dan penindasan proyek pertambangan, serta berbagai entitas gerakan Spartan perlawanan. Selain menyelamatkan perjalanan 22 tahun agenda reformasi dari masa kegelapan, dengan reformasi atau tanpa revolusi melawan kesurupan Jokowi harga mati untuk Presiden 3 periode. Di atas segalanya dan jauh lebih penting dari itu, rakyat serta negara dan bangsa Indonesia harus diselamatkan